Kita memasuki materi tentang videografi untuk konten marketing. Yang pertama kita bahas definisi videografi. Videografi adalah seni dan praktek merekam gambar bergerak menggunakan kamera yang mencerminkan kita sedang menyampaikan suatu cerita, informasi maupun juga emosi. Nah, dalam konteks pemasaran konten, videografi digunakan untuk menciptakan konten yang menarik seperti video promosi, tutorial, atau dokumen singkat. Nah, guna videografi ini adalah untuk menarik perhatian audiens dan mendorong tindakan yang diinginkan seperti pembelian maupun peningkatan kesadaran merek. Dasar-dasar pembuatan video antara lain dimulai dengan pemahaman mendalam tentang tujuan konten, audiens target, pesan utama yang ingin disampaikan, maupun juga tujuan pembuatan video tersebut, misalnya untuk meningkatkan brand awareness. Proses ini melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama adalah praproduksi, di mana kegiatan ini meliputi penyusunan naskah, menentukan lokasi, dan juga persiapan peralatannya. Kemudian yang kedua adalah produksi. Proses produksi ini diawali dengan penulisan skrip atau storyboard, kemudian pengambilan gambar itu sendiri yang perlu memperhatikan pencahayaan. Selain itu juga perlu memperhatikan komposisi dan sudut pengambilan gambar. Selanjutnya pasca produksi. Pasca produksi ini meliputi kegiatan mengirim rekaman, menambahkan efek misalnya visual, efek suara, atau musik sehingga menjadikan kualitas videonya itu semakin baik. Nah, yang ketiga kita perlu melakukan ide cerita. Ide cerita untuk sebuah video yang baik itu bisa didapatkan dari berbagai macam cara. Nyatanya adalah dengan melakukan penelitian, misalnya penelitian terhadap minat dan kebutuhan audiens. Di mana ide cerita yang didapatkan dari penelitian seperti ini itu bisa mendapatkan semacam preferensi tentang keinginan-keinginan dari audiens itu mau menonton video seperti apa. Nah, selanjutnya bisa dilakukan dengan analisis tren. Analisis tren untuk mendapatkan ide cerita itu biasanya dilakukan dengan mengamati tren yang ada di platform misalnya platform sosial media. Nah, tren saat itu tuh sedang apa yang terjadi. Nah, itu kita bisa lakukan semacam analisis untuk kemudian bisa kita ATM-kan di video-video tersebut. Selanjutnya bisa juga kita melakukan kegiatan brainstorming. Brainstorming yang fleksibel dan cair itu bisa mengajak kita itu untuk menggali ide-ide cerita yang banyak sekali bisa kita ambil untuk ide dari pembuatan video kita. Misalnya kita juga bisa berkolaborasi dengan tim untuk menghasilkan konsep yang kreatif dan inovatif. Nah, ini termasuk langkah-langkah brainstorming. Nah, sebuah cerita yang efektif itu juga harus mengandung unsur-unsur yang menarik, yang ada juga relevansinya, sekaligus juga ada elemen emosionalnya. Karena emosional ini akan mengikat atau menghubungkan antara konten atau video kita itu dengan audiens kita. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui tahap-tahap perencanaan dan produksi dari sebuah video. Nah, perencanaan dalam sebuah video itu meliputi kegiatan pertama kali kita menentukan dulu format videonya, kemudian menyusun storyboardnya dan juga merancang anggarannya. Selanjutnya untuk kegiatan produksi itu antara lain kita itu memastikan kualitas teknis seperti stabilitas gambar, kualitas suara dan juga pengaturan pencahayaan. Nah, sedangkan kegiatan selanjutnya adalah pasca produksi. Pasca produksi ini adalah finishingnya atau penyempurnaan dari semua tahapan-tahapan kegiatan pengambilan dan perencanaan video. Nah, ini tuh meliputi pengeditan video dan juga penambahan efek-efek serta optimalisasi dari bagaimana supaya ini itu pas di platform yang akan kita tuju saat publikasinya nanti. Nah, selanjutnya kita perlu mengenal juga peralatan penunjang untuk pembuatan video atau video making. Nah, peralatan dasarnya itu tentu saja adalah kamera video. Yang beberapa kamera yang bisa dipakai misalnya kamera DSLR atau juga kamera mirrorless. Nah, ini karena termasuk kategori kamera yang berkualitas tinggi untuk pengambilan sebuah video. Selanjutnya kita juga perlu menyiapkan tripod ataupun juga gimbal, karena ini bisa memastikan stabilitas dari kualitas gambar yang kita ambil. Selanjutnya perlu mikrofon
profesional. Ini untuk meningkatkan kualitas suara yang direkam saat take videonya. Selanjutnya lampu studio atau lampu portable. Nah, ini untuk membantu pencahayaan, khususnya lampu cahayaan yang di ruangan-ruangan atau di lokasi-lokasi yang minim cahaya pada saat kita take video. Peralatan tambahan yang diperlukan adalah antara lain misalnya drone, itu jika diperlukan, ataupun juga filter lensa, itu juga kalau diperlukan. Nah, ini tuh bisa untuk meningkatkan kualitas dari video kita yang sedang kita ambil. Nah, kemudian kita perlu mengetahui nih angle atau sudut dari video itu atau objek itu. Nah, ini juga terkait dengan pergerakan kameranya, di mana kita mengenal ada beberapa teknis-teknis pengambilan atau pergerakan gambar, pergerakan dari kamera untuk pengambilan gambar maksudnya. Misalnya adalah wake shots, itu adalah memberikan efek konteks terhadap lokasinya. Kemudian adalah zoom in dan zoom out. Kemudian juga ada close up, ini untuk menunjukkan detail atau menunjukkan emosi dari objeknya. Kemudian ada juga high or low angle, itu biasanya untuk mempengaruhi suasana atau perspektifnya. Terus teknik-teknik yang lain itu misalnya adalah panning, tickling, dan juga tracking. Ini biasanya digunakan untuk meningkatkan dinamika visual dari video kita. Nah, penggunaan sudut dan pergerakan kamera ini biasanya itu sangat membantu untuk menyampaikan cerita yang lebih emosional dan juga lebih estetik, dan juga ini biasanya sangat efektif untuk mendapatkan konten yang bagus.